Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Bapak Pimpinan dan juga para anggota Komisi 3 DPR RI yang berkesempatan hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberkahi kesehatan dan dapat bersilaturahim di dalam forum yang sangat mulia ini. Saya berterima kasih atas kesempatannya bisa mengikuti proses seleksi Capim KPK sampai pada tahap akhir fit and proper dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi check and balances atas tugas kepala pemerintahan untuk melakukan pengisian jabatan di lembaga-lembaga independen termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Pimpinan dan para anggota yang saya hormati, sesuai dengan hasil pengundian, saya mendapatkan tema untuk menyusun makalah optimalisasi peran masyarakat dan generasi muda di dalam efektivitas program pencegahan korupsi dan membangun budaya anti korupsi. Saya menyampaikan secara singkat dua pokok pikiran di dalam makalah ini. Yang pertama adalah dari aspek konseptual, dan yang kedua, seandainya terpilih menjadi pimpinan KPK, program dan rancangan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk membangun budaya anti korupsi. Pimpinan dan para anggota, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam konsepsi negara hukum yang demokratik itu salah satu prasyaratnya adalah adanya partisipasi publik, partisipasi masyarakat, partisipasi warga negara yang bersifat inklusif, tanpa membedakan latar belakang politiknya, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan ras. Nah, Indonesia sesuai dengan kesepakatan kita di dalam membangun organisasi negara yang dituangkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum yang ditopang sistem politik demokrasi. Hukum tanpa partisipasi itu tirani, demokrasi tanpa hukum akan terjadi situasi yang chaos. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, di dalam konstitusi kita jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, untuk mendorong partisipasi warga negara untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan sistem pemerintahan, melakukan check and balances, melakukan fungsi social control, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menjamin hak setiap orang untuk berorganisasi, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian juga konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan akses data dan informasi. Konstitusi juga memberikan jaminan bahwa pengadilan memberikan proteksi terhadap pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang dalam hal ini diberikan kewenangannya kepada Komisi Informasi Publik. Nah, ketentuan konstitusi dalam beberapa waktu yang lalu juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK memberikan satu pandangan hukum melalui putusan nomor 91 tahun 2020 bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi itu tidak hanya dicapai dari aspek prosedur-prosedur, tetapi MK menyatakan bahwa partisipasi warga negara itu harus dijamin memberikan satu kemanfaatan. Jadi partisipasi yang bermanfaat. Nah, seperti apa partisipasi yang bermanfaat? Bahwa warga negara itu memiliki hak untuk didengarkan, memiliki hak untuk dipertimbangkan, dan juga memiliki hak untuk memperoleh penjelasan atas gagasan, aspirasi yang disampaikan kepada para penyelenggara negara.
pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI, norma di dalam konstitusi yang ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu diderivasi di dalam ketentuan undang-undang teknis, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu diatur satu bab khusus yang mengatur tentang partisipasi masyarakat. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk mencari, memperoleh, memberikan informasinya dalam hal terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian masyarakat juga berhak memperoleh layanan akses data dan informasi. Kemudian juga masyarakat berhak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dan atau laporan yang sudah disampaikan. Nah, tentu ini menjadi mandat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendorong partisipasi masyarakat ya untuk terlibat di dalam gerakan pemberantasan korupsi, membangun budaya anti korupsi melalui strategi Trisula anti korupsi. Ya, Trisula anti korupsi, strategi Trisula anti korupsi yang selama ini sudah dijalani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada 3. Yang pertama adalah dari dimensi pencegahan, kedua pendidikan, dan yang ketiga adalah penindakan. Nah, terkait dengan membangun partisipasi masyarakat untuk ikut dalam gerakan pemberantasan korupsi dari dimensi pencegahan, KPK juga sudah melakukan program ya yang existing dan juga sudah dilakukan oleh kepemimpinan terdahulu bahwa KPK memberikan akses data dan informasi terkait dengan laporan harta kekayaan negara. Nah, ke depan menurut saya ini yang perlu ditingkatkan adalah dari aspek kualitas data, informasi yang tujuannya adalah sekali lagi di dalam rangka mengedukasi agar masyarakat ini semakin percaya kepada para penyelenggara negaranya. Alhamdulillah sesuai dengan laporan KPK yang dibuat dalam 1 tahunan, capaian laporan harta kekayaan para penyelenggara itu mencapai lebih dari 90%. Ya, baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Saya rasa informasi yang disampaikan tidak hanya dari aspek persentase berapa jumlah penyelenggara negara di 3 cabang kekuasaan dan penyelenggara negara yang lainnya yang sudah menyampaikan LHKPN, tetapi juga masyarakat bisa diberikan akses data informasi terkait dengan muatan materi dari LHKPN dan juga hasil asesmen KPK terhadap LHKPN itu sendiri. Kemudian yang kedua dari aspek pendidikan, pendidikan berorientasi untuk membangun budaya anti korupsi. Jadi bisa menampilkan tokoh-tokoh inspiratif anak-anak muda, ya bisa ditampilkan sebagai role model karena anak muda ini mempunyai jalan panjang ke depan gitu ya untuk melanjutkan nilai-nilai ya kepemimpinan yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulunya dan juga memberikan penghargaan atas kelompok masyarakat secara individual maupun badan hukum yang sudah terlibat aktif di dalam gerakan pemberantasan anti korupsi dan juga memperluas program KPK yang saat ini sudah dilaksanakan terkait dengan zona integritas wilayah bebas korupsi dan juga melakukan penelitian-penelitian untuk memperkuat kebijakan KPK di dalam upaya membangun budaya anti korupsi dan mengikutsertakan publik dan secara khusus generasi muda. Generasi muda ini kan mempunyai kebutuhan khusus ya, khususnya Gen Z. Ini mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan Gen X ya, dan tentu dibutuhkan satu riset gitu ya, bagaimana
secara strategis menjangkau anak-anak muda untuk terlibat di dalam aksi kampanye anti korupsi. Yang ketiga dari aspek penindakan, laporan dugaan anti korupsi dan hasil pemantauan masyarakat terhadap kinerja APK dan pelayanan publik itu perlu ditindaklanjuti oleh KPK dengan mengedepankan prinsip transparansi, kemudian akuntabilitas, ya, dan profesionalitas. Nah, di dalam melaksanakan mandat untuk melakukan kerja-kerja edukasi, sosialisasi, pencegahan, penindakan, KPK hari ini menghadapi satu tantangan. Dan juga di dalam tantangan saya melihat masih ada peluang, dan bagaimana peluang yang ada digunakan sebagai pijakan untuk menyusun rancangan kebijakan KPK ke depan. Yang pertama dari dimensi tantangan, KPK menghadapi persepsi publik yang negatif ya saat ini. Pimpinan belum mampu menunjukkan perilaku yang akuntabel, profesional, dan berintegritas. Selain itu juga belum dapat memberikan teladan bahwa kepemimpinan KPK mempunyai integritas yang tinggi dan juga belum menunjukkan konsistensi, sinergitas, internalisasi nilai-nilai budaya KPK. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana peluangnya untuk menghadapi tantangan ini? Bapak pimpinan dan juga para anggota Komisi 2 DPR RI, banyak pihak memberi, Komisi 3 DPR RI, mohon maaf, banyak pihak mempunyai pandangan bahwa Undang-Undang KPK itu mempunyai sejumlah kelemahan. Tetapi di dalam hasil perenungan saya, di dalam revisi Undang-Undang KPK, justru ada politik hukum dari pembentuk undang-undang untuk memperkuat kelembagaan KPK, yaitu dengan dibentuknya Dewan Pengawas. Ya, sejalan dengan tata kelola negara modern, dibangun check and balances, termasuk di dalam kelembagaan KPK. Hari ini dibentuk check and balances yang dilaksanakan oleh Dewas. Dewas tidak hanya menjalankan fungsi penegakan dari dimensi etik, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kinerja KPK. Nah, desain kelembagaan KPK yang dibangun check and balances ini ya dapat digunakan ke depan untuk meneguhkan kembali integritas kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, untuk meneguhkan integritas kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari pimpinan, Dewas, dan juga pegawai KPK, maka menurut saya ke depan harus ada sinergitas dengan Dewan Pengawas KPK untuk melihat kembali regulasi tentang kode etik dan hukum beracara di Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut saya KPK akan sangat baik apabila ke depan mau mengadopsi hukum acara pemeriksaan kode etik di lingkungan penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terbuka. Jadi keterbukaan ini menurut saya akan membantu Dewas gitu ya dari tadi kecurigaan, melindungi segenap insan KPK di dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Dan yang kedua, menurut saya juga penting, meskipun Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa pemberhentian anggota pimpinan KPK itu salah satunya adalah faktor mengundurkan diri, tetapi apabila pimpinan dan insan KPK sedang diproses dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewas, menurut saya Dewas tidak perlu menghentikan proses pemeriksaannya karena mengundurkan diri kan belum tentu diberhentikan, belum tentu terbit seketika keputusan presiden. Karenanya Dewas masih punya otoritas menurut pandangan saya untuk melanjutkan pemeriksaannya. Hal ini penting sebagai bagian dari edukasi juga bahwa sebuah pimpinan lembaga itu harus mempunyai nilai integritas
nilai integritas tinggi, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka tidak sepatutnya dan selayaknya untuk memimpin lembaga negara yang lainnya, sekurang-kurangnya dalam 10 tahun yang akan datang. Nah, berikutnya, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI sebagai closing, ya, saya ingin memperluas ya, bahwa kolaborasi KPK selain dengan kelompok masyarakat sipil, menurut saya bisa diperluas juga, ya, membangun kolaborasi secara proporsional dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Benar menjelaskan kepada publik arah kebijakan dari pembentuk undang-undang, bagaimana ke depan ya, dari aspek kebijakan gitu, apa yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan melalui kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga terlibat dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh KPK. Jadi menurut saya ke depan itu bisa dipererat gitu, kemitraan antara KPK dengan Komisi 3 DPR RI. Selain itu juga KPK ke depan menurut saya itu harus berkontribusi untuk menghadirkan kepercayaan publik terhadap eksistensi parpol sebagai institusi yang bersih. Ya, misalnya dengan program SIPP. SIPP menurut saya program KPK yang hari ini yang sudah dilaksanakan itu sifatnya voluntary gitu ya. KPK punya programnya, ada 5 komponennya di dalam SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, tetapi ke depan menurut saya harus diperkuat kolaborasinya dengan partai politik, memberikan asistensi kekurangan dari pelaksanaan program SIPP yang sudah dilaksanakan oleh partai politik, dan memberikan saran-saran yang disampaikan kepada partai politik yang tujuannya adalah memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dan juga kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian yang mempunyai visi yang sama dengan KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga ada sinergitas antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dengan senang hati untuk mendapatkan respon dari pimpinan maupun anggota Komisi 3 DPR RI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Kita telah mendengarkan penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh Japim KPK. Perlu kami sampaikan bahwa pada pukul 10 WIB akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI. Untuk itu perwakilan fraksi dapat melakukan pendalaman paling lama 6 menit, dimulai dari fraksi PD Perjuangan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara hormati pimpinan Komisi 3, teman-teman anggota, dan juga Ibu Ida Budiati. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mungkin dimulai dari apa sih motivasi terbesar Ibu yang mendorong sehingga Ibu bisa datang sehingga mengikuti proses fit and proper sebagai calon pimpinan KPK. Tadi saya juga udah mendengarkan dengan seksama penjelasannya terkait dengan trisula anti korupsi dan kebijakan KPK. Kira-kira kebijakan seperti ini bisa diterapkan nggak di desa-desa? Saya pengen tahu apakah bisa ini diterapkan di desa dan seperti apa? Karena kita tahu anggaran yang desa yang kita dapat cukup banyak, sehingga tentu pengawasannya KPK menurut saya perlu sampai di desa-desa. Terkait juga tadi Gen Z dan juga tantangan ke depannya, kita tahu ke depan Gen Z lah yang akan memimpin kita semua.
menurut saudara dengan KPK 2019-2024 dan periode-periode sebelumnya, apabila nanti saudara terpilih, kira-kira kepemimpinan seperti apa yang nanti akan saudara terapkan? Lebih banyak pencegahan atau lebih banyak penindakan? Saya ingin tahu itu. Dan juga saya ingin tahu juga terkait dengan bagaimana nanti saudara, kita lihat ke depan Pak Presiden mempunyai banyak program-programnya, bagaimana cara agar nantinya 2045 generasi emas yang ada di Indonesia ini menjadi hal yang nyata, jangan sampai menjadi sebuah angan-angan belaka. Dan tentu di sini kita ingin ke depan KPK bisa menjadi salah satu yang bisa menjaga agar investor yang datang ke Indonesia sangat banyak dan program-program yang ada bisa terlaksana. Saya ingin tahu nanti ke depan seperti apa, atau mau bikin seperti tadi trisula kebijakan, apakah ini cukup atau seperti apa yang juga bisa diimplementasikan di bidang swasta seperti itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya fraksi Golkar. Pak Sudesono. Ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Ida Budiati. Saya lihat di sini ada 10 calon komisioner dan 2 mewakili kaum perempuan. Bu, saya juga di sini kalau boleh jangan pakai wanita lagi. Kata wanita itu kurang baik, Bu. Perempuan. Ya, perempuan itu akar katanya empu, yang berarti berilmu. Ya, dulu empu gandreng, empu sendok dan sebagainya. Ya, kalau orang Malaysia kan panggil puan-puan. Orang yang dimuliakan. Kalau wanita itu berasal kata dari batina, yang artinya betina. Ya kan? Ya agak merendahkan sedikit, Bu. Ya, saya berdoa nih salah satu dari antara kalian bisa terpilih. Saya selalu melihat hal-hal itu selalu dalam, Bu. Ibarat bangunan itu, ya, berdiri tegak itu selalu ada di dalam fondasi yang kuat. Ibu tadi membuka ceramah ini menerangkan mengenai makalah ibu ini dengan mengatakan ada 2 aspek. Salah satu adalah aspek konseptual. Ya kan, Bu? Nah, saya tuh ingin menggali lebih dalam aspek konseptual berkaitan dengan optimalisasi peran masyarakat, generasi muda dalam efektivitas pencegahan korupsi dan budaya anti korupsi. Fokus saya begini, Bu. Kira-kira di dalam pemikiran konseptual Ibu mengenai pencegahan korupsi dan budaya anti korupsi, ya, kira-kira kaitannya itu di mana? Itu pertama. Yang kedua, Ibu tadi mengatakan mengenai trisula. Ya. Itu Ibu pertama sekali Ibu cantumkan di situ adalah pencegahan. Kedua pendidikan, baru ketiga penindakan. Apa kira-kira pemikiran secara konseptual Ibu? Karena tidak mungkin Ibu meletakkan ini secara sengaja, kan? Pasti ada maksudnya. Kenapa pencegahan di depan, baru pendidikan? Apakah menurut Ibu lebih penting itu di mana? Pendidikan yang menghasilkan budaya anti korupsi, baru kemudian kita menerapkan pencegahannya, baru kemudian penindakannya. Atau kita cegah dulu, setelah kita melakukan pencegahan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat,
yang akhirnya menimbulkan budaya hukum. Saya kasih contoh Bu di Singapura. Pendiri negara Singapura itu mendirikan negara Singapura itu dengan fokus. Pertama itu apa? Karena masyarakatnya nggak tertib Bu. Maka diterapkan hukum yang keras. Generasi pertama dipaksa untuk mematuhi hukum karena takut. Generasi kedua demikian. Tapi generasi ketiga, ya mereka itu kemudian mentaati hukum karena budaya hukum. Kan begitu Bu. Nah, coba Ibu kaitkan dengan makalah Ibu ini dan berikan penjelasan sehingga kami ini yakin bahwa Ibu ini mempunyai kapasitas dan kompetensi. Ya, dua hal berbeda loh Bu, kapasitas dan kompetensi untuk menjadi seorang calon komisioner. Yang ketiga Bu, hubungan antar lembaga. Saya juga sempat mengkritik itu walaupun ini sudah terjadi lama sekali Bu. Pada waktu presiden yang lama mencalonkan seorang menjadi Kapolri. Pada saat yang bersamaan KPK itu menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Lalu kemudian Bu, KPK mengatakan begini, presiden seharusnya tidak mencalonkan. Kan begitu kan? Lalu presiden mengatakan ini asas praduga tidak bersalah. Menurut saya ini dua kantong yang berbeda. KPK menggunakan ukuran etis, ya, presiden menggunakan ukuran hukum. Kalau kita menggunakan etis, ya gunakan etis. Kita gunakan hukum, gunakan hukum. Kalau enggak ketemu. Ya, kalau yang bersangkutan mengatakan presiden seharusnya tidak mencalonkan, pertanyaan etisnya begini, apakah etis presiden setelah mencalonkan yang bersangkutan, Anda menetapkan dia sebagai tersangka? Itu kan begitu. Kalau pertanyaan hukum, maka bertanya begini, apakah boleh presiden menyatakan mencalonkan orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya asas praduga tidak bersalah. Lepas dari ini salah atau tidak ya, maksud saya adalah pemahaman yang sungguh-sungguh, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar lembaga ini. Nah, kami ingin mendapatkan suatu penjelasan yang lebih detail sehingga kami ini menjadi yakin. Ya, moga-moga saya berdoa ini, ya, Ibu mewakili kaum perempuan Indonesia. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak Sudison dari fraksi Golkar. Berikutnya dari fraksi Gerindra yang mewakili. Terima kasih pimpinan, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini Bu Ida yang saya hormati, izinkan saya mengenalkan diri dulu Bu. Saya Muhammad Ropiki, Kalsel 1 dari fraksi Gerindra. Bu, indeks persepsi korupsi kita sekarang itu nilainya 34 Bu. Nomor 115 dari 180 negara. Belum lagi survei persepsi publik yang selalu menaruh KPK di posisi paling bawah. Ini kan kumulasi dari kasus pimpinan KPK, dari internal yang segala macam. Nah, bagaimana strategi Ibu meningkatkan indeks persepsi korupsi tersebut, Bu? Karena ini penting, Bu, buat investasi dan segala macam. Yang kedua, dalam ilmu psikologi itu manusia dikenal sebagai homo homini lupus, Bu. Kita tahu dengan anggaran yang terbatas misalkan kita tidak bisa menjaga semua pegawai KPK. Nah, bagaimana strategi Ibu menjaga agar kasus-kasus seperti kasus rutan KPK itu tidak terulang kembali apabila Ibu menjadi pimpinan KPK? Yang terakhir Bu, karena saya berasal dari Kalimantan. Kalimantan itu suatu pulau yang sangat kaya akan sumber daya alam. Tetapi kebocorannya juga luar biasa masif. Nah,
bagaimana strategi Ibu apabila menjadi pimpinan KPK menjaga agar pendapatan negara dari sumber daya alam ini bisa maksimal. Terima kasih Bu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi Gerindra. Berikutnya fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Salam kenal Bu. Saya Nabil Hussein dari Kalimantan Timur, fraksi Nasdem. Sedikit saya mau bertanya. Mengenai partisipasi aktif masyarakat, seperti apa yang Ibu harapkan dalam KPK 2024-2029 ini Bu. Terima kasih Bu. Cukup fraksi Nasdem? Cukup. Irit sekali Pak Nabil. Berikutnya fraksi PKB. Ya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota Komisi 3. Selamat pagi Saudari Ida Budiati sebagai Capim KPK. Yang ingin saya perdalam di sini terkait kolaborasi proporsional pemberantasan korupsi yang Ibu sampaikan di makalah Ibu, ada beberapa. Salah satunya DPR RI, Kejaksaan Agung, Polisian, dan lain-lain. Yang belakangan ini memang terlihat sangat kurang sekali kolaborasi antar lembaga keterkaitan pemberantasan korupsi. Sedangkan kita lihat ego sektoral di masing-masing lembaga ini makin lama itu makin runcing dan makin tinggi. Contohnya kemarin yang kasus belakangan yang terakhir terjadinya penggeledahan di pegawai Mahkamah Agung begitu-begitu. Terakhir itu posisi yang KPK hadapi adalah posisi hari ini image KPK terjelek selama KPK berdiri. Nah, pertanyaan saya, kolaborasi proporsionalnya seperti apa? Langkah konkretnya seperti apa? Terus indikator kesuksesan kolaborasi pemberantasan korupsi yang Ibu maksud ini bagaimana? Mungkin itu saja Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Abdullah. Berikutnya fraksi PKS. Baik. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 dan juga yang kami hormati Ibu Ida Budiati. Untuk dimaklumi bahwa kehadiran Ibu di sini yaitu dalam lebih kepada memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa Ibu pantas untuk terpilih menjadi pimpinan KPK dan mudah-mudahan itu terjadi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu, tapi tadi sepintas sudah Ibu jelaskan. Tapi saya ingin mendalami kembali poin yang ingin saya sampaikan. Tolong Ibu ceritakan, apabila Ibu terpilih menjadi pimpinan KPK, Ibu jelas menyatakan bahwa tantangannya adalah masalah integritas. Tolong kedalaman yang ada di pikiran Ibu disampaikan. Lalu masalah peluang, masalah check and balance, Ibu juga jelaskan kembali. Dan ketiga adalah kepercayaan publik. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK. Dan terakhir, seperti Ibu ketahui bahwa beberapa negara, Hong Kong, Singapura, dan sebagainya, itu independennya sangat kuat sekali, KPK-nya. Nah, tapi setelah ada perubahan undang-undang kemarin, sempat ada semacam ketidaksetujuan dari masyarakat tentang masalah menjadi pegawai, PSN, ASN, dan sebagainya. Bagaimana pandangan Ibu tentang posisi yang terbaik seperti dulu, lebih bebas, atau seperti sekarang sebagai ASN? Terima kasih Bu.
Terima kasih fraksi PKS. Berikutnya fraksi PAN. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh anggota Komisi 3 dan Ibu Ida Budiati. Kita masyarakat, Bu, taunya tugas KPK itu ya koordinasi, supervisi, penindakan gitu ya. Nah, supervisi, koordinasi itu mungkin sudah kerap kali dilakukan KPK ke seluruh instansi mungkin untuk dalam rangka pencegahan. Tetapi nyatanya kita masih tetap melihat bahwa perilaku korupsi itu masih ada di semua elemen kita, bangsa kita. Nah, kalau Ibu jadi pimpinan nanti, saya punya ide. Bagaimana kalau KPK misalnya mendesain pendidikan yang terstruktur, mulai dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Karena tampaknya dengan upaya sekarang itu belum membuahkan hasil. Coba kita bentuk anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang anti korupsi mulai dari usia dini. Mungkin itu akan lebih efektif untuk kita melakukan pencegahan. Karena sekarang sudah sangat masif. Dan saya kira mungkin ada poin sangat bagus apabila KPK juga concern menangani masalah pendidikan agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat anti korupsi. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endang dari fraksi PAN. Berikutnya dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Frederick Kalalembang, fraksi Partai Demokrat. Ibu Ida, kalau saya melihat dari latar belakang pendidikan Ibu adalah semua dari hukum, dan Ibu juga sudah beberapa kali masuk untuk mencoba ke MK dan mungkin terakhir ini di KPK, dan saya berharap mudah-mudahan ini yang terakhir dan Ibu bisa mengabdi di KPK. Kalau saya melihat paparan Ibu ini adalah menyoroti masalah pencegahan korupsi. Nah, di sini pencegahan Ibu sampaikan adalah akses data informasi LHKPN dan laporan gratifikasi. Saya tanya ke Ibu, LHKPN ini kan dari mana-mana orang buat, Bu. Ya. Nah, dari sisi mana Ibu mengatakan bahwa ini adalah satu pencegahan? Bagaimana Ibu tahu bahwa LHKPN itu orang ini berapa? Apakah itu memang sudah fakta real yang dilaporkan? Dan dari mana sisi pencegahannya? Saya kira itu, terima kasih. Baik. Sudah semua fraksi terwakili, kita putar sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Oh, tambahan dari Demokrat. Putar dulu ya. Putar, silakan kalau dari sayap kanan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, Ibu Ida Budiati. Kami barangkali ingin memberikan sedikit pandangan dan pikiran, sekaligus tentu bertanya kepada Ibu sekaitan dengan Trisula tadi. Ada 3 langkah-langkah pencegahan korupsi. Yang pertama, melalui
tidak salah ini, melalui pencegahan, pendidikan, penindakan. KPK ini, Ibu, sudah kita ketahui bersama, ini sudah lebih 20 tahun. Ya. Tapi kita melihat korupsi di Indonesia ini belum berkurang. Itu bisa kita lihat dari indeks persepsi korupsi yang ada. Apakah trisula anti korupsi yang Ibu sampaikan ini, yang sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sebelum ini, masih relevan untuk kita lakukan? Atau ada cara-cara lain menurut Ibu? Misalnya di sini ada 3 metode pencegahan, pendidikan, penindakan ini. Mungkin dalam pembobotannya barangkali. Nah, kalau penindakan barangkali sudah sama kita lihat bagaimana KPK selama ini OTT ramai Republik ini, Bu. Ramai sekali Republik ini. Tapi yang ternyata korupsi itu juga tidak berkurang. Nah, ini barangkali kalau boleh saya satu aja, dari 3 atau trisula anti korupsi dan kebijakan KPK ini, bobot mana yang paling tinggi menurut Ibu? Dari kondisi-kondisi yang sudah kita lihat selama ini. Itu saja barangkali, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Beni Utama dari fraksi Golkar. Berikutnya sebelah kiri, Pak Hinca dari Demokrat. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati. Saudara Ida Budiati, calon pimpinan KPK yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Saya sering kalau melakukan fit and proper test mencari rekam jejaknya. Mudah-mudahan catatan saya ini tidak salah, dan jikalau itu benar, maka apa yang disampaikan Pak Adang tadi menjadi tepat sekali, karena kehadiran Ibu sebenarnya ingin menggoda kami agar kami menjatuhkan pilihan kepada Ibu gitu. Bahkan mungkin tidak sekedar menggoda, mencuri. Jadi satu-satunya mencuri yang nggak bisa dihukum, mencuri hati dan pikiran kami untuk menjatuhkan pilihan. Anda adalah salah satu calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang yang unik. Catatan saya, meski lahir dan besar di banyak lembaga kepemiluan, ini semua partai politik hafal ini. Kalau tidak hafal Ibu ini agawat kita, bukan orang politisi ini. Legend ini di KPU sana ini ya. Baik KPUD Jawa Tengah, KPU RI, DKPP, yang paling menakutkan. Ada juga jabatan yang nyaris Anda dapatkan. Tahun 2019 menjadi salah satu calon hakim MK yang diusulkan Presiden. Sekarang Presiden mengusulkanmu pula menjadi calon pimpinan KPK. Tidak tahu saya apakah berhasil atau tidak ini. Dengan latar belakang itu, kalau saya mau sebutkan ini puncak dari posisi penting, seperti orang yang sedang mengikuti Tour de France, gitu kan, perjalanan panjang di Republik ini, yang menurut saya ini menjadi aset kita melewati lembaga-lembaga kenegaraan. Jadi ini aset, bukan sekedar koleksi posisi, tetapi sebagai aset substantif yang menguatkan peran saudara dalam memerangi korupsi. Itu bayangan saya. Tiba-tiba cabut nomor kemarin, lalu dapat makalah yang menurut saya ini kelihatannya teman-teman lihat mudah, tapi di sini anomali. Optimalisasi peran masyarakat dan generasi muda dalam efektivitas program pencegahan korupsi dan budaya anti korupsi. Saya lompat halaman terakhir. Langsung di situ kolaborasi proporsional pemberantasan korupsi. Padahal dalil pertama dinyatakan KPK adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sementara Anda harus mengatakan harus kolaborasi ini. Dua mata pisau yang saling bertolak belakang.
Tapi dengan mengambil kata kolaborasi, saya sepakat dengan Anda. Karena kolaborasi di atas gotong royong. Kalau gotong royong ada jalan rusak, rame-rame kita beresin satu kampung, selesai malam kita sudah bakar pisang dan selesai itu persoalan. Tapi kolaborasi adalah sebuah energi kerja tanpa henti. Mungkin saya tidak tahu apakah Ibu setuju dengan saya kenapa menyebut kata kolaborasi itu. Kolaborasi itu artinya kita semua dengan segala perbedaan yang memperkaya sedang datang bersama-sama mewujudkan impian bersama. Ibu sedang ajak kami nih, saya, Pak Adang dan kawan semua menuju impian bersama negara yang bebas korupsi. Kolaborasi berarti semua suara akan didengar. Setiap tangan akan berkontribusi dan setiap mimpi akan dihargai. Begitu kira-kira saya membayangkan kolaborasi. Berarti Ibu akan menciptakan ruang yang aman dan produktif. Setiap warga negara bisa berkontribusi menurut kapasitasnya dan disitulah muncul kekuatan yang tak terhingga. Saya lompat dengan kata-kata generasi muda yang teman-teman angkat Gen Z. Apakah Ibu tadi malam bermimpi mendengarkan suara menggelegar Bung Karno? Beri aku 10 anak muda, akan kuguncang dunia. Apakah Ibu akan mau bilang kepada anak-anak muda di Indonesia, beri 10 anak-anak muda Indonesia setiap hari punya akses besar, datang ke KPK, bongkarlah, sampaikanlah semua informasi tentang korupsi. Apakah itu yang Ibu maksud? Dan jika itu yang Ibu maksud, kita berada dalam barisan yang sama, kolaborasi itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini yang menjadi sulit sekali menurut saya untuk kita ambil. Untuk kolaborasi, apa yang Ibu beri kepada anak-anak muda? Faktanya, selama 20 tahun KPK, setiap kali anak-anak muda itu memberikan laporan ke KPK, paling dikasih tanda terima. Laporan sudah diterima. Menumpuklah itu laporan. Sampai-sampai Wapres kita hari ini bikin program, lapor Wapres. Itu arti memberi akses. Saya ingin bertanya menutup pertanyaan saya, apakah dengan kolaborasi itu Ibu ingin membuat akses jalan tol, karpet biru, karpet merah, karpet kuning, biru laku duluan ya kan biar Demokrat, baru karpet merah, karpet kuning, dan seterusnya kepada ribuan anak-anak muda Gen Z ini untuk bersemangat berkolaborasi menemui Ibu di KPK. Ini laporan kita supaya anak-anak muda menjadi benteng terakhir KPK menjaga kedaulatan negara dari bebas korupsi. Pertanyaan saya, apakah Ibu setuju dengan saya setidak-tidaknya mencoba membaca pikiran Ibu? Kalau salah saya membaca pikiran Ibu, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Inca. Pak Inca ini juga puitis sekali juga. Pagi-pagi, dapilnya 10 kabupaten ya Pak? Ya, 10 kabupaten. Coba Pak, aku nggak apa Pak. Saya Ibu Ida dari Sumut 3. 10 kabupaten kota, Tanjung Balai, Asahan, Batuara, Siantar, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak, Barat, Binjai, dan Langkat. Terima kasih pimpinan. Iya, itu kan harus diingat sama pimpinan. Berikutnya kita tambah mungkin 2 penanya ya. Dua penanya, karena mendekati paripurna dan Capim juga harus diberi kesempatan menjawab. Oke Pak Martin dari fraksi Gerindra. Senior. Oke, baik, terima kasih. PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Rapat, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Saudara calon Ida Budiati. Saya sudah membaca paper yang Saudara calon sampaikan soal peran masyarakat dan generasi muda. Peran masyarakat itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi memang peran masyarakat ini belum begitu terasa. Ya. Bahkan di dalam undang-undang itu juga diberi penghargaan kepada masyarakat yang ikut memberikan dukungan terkait dengan upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, yang menarik memang generasi muda
karena mereka ke depan akan memimpin negara ini atau akan menjadi orang-orang terdepan di tengah-tengah masyarakat. Tapi terus terang saya belum pernah melihat jejak rekam saudara calon terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena yang saya tahu saudara calon ini memang lebih kepada kepemiluan, ya, di KPU, di DKPP, ya, bahkan di DKPP itu paling senior sejak 2012 saudara di sana mewakili KPU dan terakhir mewakili yang dipilih oleh pemerintah dari masyarakat. Jadi cukup senior sebenarnya di aspek kepemiluan. Tapi saya belum pernah dengar jejak rekam saudara calon terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, sehingga saya agak ragu sebenarnya, ya, agak ragu dengan jejak rekam yang saudara miliki. Sebab ini kan dua hal yang berbeda, meskipun memang kita tahu ada korupsi politik, ya, dan lain sebagainya, ya, tapi ini dua hal yang berbeda menurut saya. Nah, karena itu apa yang sebenarnya yang sangat memotivasi saudara calon sehingga dari gelanggang kepemiluan kemudian mau berpindah ke gelanggang yang namanya tindak pidana korupsi. Jadi bekal apa sebenarnya yang saudara miliki sehingga saudara yakin bahwa saudara akan hadir di sana untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan generasi muda dalam konteks pencegahan korupsi dan bagaimana mengikis budaya anti korupsi. Tolong yakinkan kami semua bahwa saudara layak dan patut untuk menjadi salah seorang komisioner KPK dengan latar belakang Anda yang berbeda sama sekali. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasril Jamil. Dari PKS berikutnya Pak Martin. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Calon pimpinan KPK Ibu Ida yang saya hormati, saya satu saja dari saya ini, beberapa tahun yang lalu kita masih ingat ada polemik yang atau perdebatan yang masyarakat mengikuti. Ini terkait dengan penindakan KPK yang pada waktu itu KPK akan melakukan penggeledahan di DPR, dan saat itu saya ingat wakil DPR saat itu Pak Fahri yang berhadapan dengan penyidik KPK. Nah, terkait dengan ini penindakan bahwa KPK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas bebas dari pengaruh, dan saat itu saya ingat bahwa ini DPR ini lembaga negara yang perdebatan yang cukup alot antara DPR dan penyidik KPK saat itu untuk melakukan penggeledahan. Pertanyaan saya, apabila Ibu dipercayakan untuk menjadi pimpinan KPK dan dihadapkan dengan hal yang sama untuk melakukan dalam rangka penegakan hukum di KPK, melaksanakan tugas-tugas, bagaimana langkah atau sikap Ibu dalam mengambil keputusan begitu dihadapkan dengan hal yang sama untuk menggeledah, ya kita sebut saya menggeledah lembaga negara seperti DPR RI. Apa yang akan Ibu lakukan apabila Ibu dihadapkan dengan peristiwa yang sama? Itu dari saya. Sebelumnya saya Martin Tumbelaka dari fraksi Gerindra, Dapil Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Ada tambahan dari Nasdem, Pak Rudianto Lalo, silakan. Terima kasih pimpinan. Rudianto Lalo, Dapil Sulawesi Selatan 1. Ibu Ida Budiati, saya dikirimi profil Ibu, rekam jejak Ibu dari kawan
jurnalis. Luar biasa pengalaman Ibu, pernah di LBH, komisioner, pernah juga sama-sama Forum Jimli Asidik di DKPP ya. Lalu punya kantor hukum Ida Budiati and Partners 2001-2003. Saya tidak tahu apa masih aktif atau sudah tutup ini kantor Ibu, nanti bisa dijelaskan. Ini soal konflik kepentingan nantinya. Lalu Ibu 2019 pernah mengeluarkan statement soal tidak ada larangan bagi narapidana korupsi untuk ikut serta dalam pemilu, tapi tidak usah dijawab, biasalah ini, karena mungkin tidak ada dasarnya. Saya mau bertanya kepada Ibu Ida Budiati dengan rekam jejak LBH soal peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Ini menarik makalah Ibu. Berarti makalah Ibu karena judulnya pencegahan, tidak ada penindakan. Apakah fokus Ibu nanti ketika terpilih akan fokus di pencegahan? Atau seperti apa ketika Ibu terpilih? Karena ini penting, 22 tahun KPK berdiri, ya sudah banyak yang ditangkap, masuk penjara, tapi seperti tidak ada efek jerah. Nah, mana Ibu pilih? Penindakan tapi tidak ada efek jerahnya, atau pencegahan tapi pemulihan aset, pengembalian kerugian negara lebih besar atau lebih banyak? Nah, saya mana yang akan Ibu pilih? Nah, yang kedua, Ibu Ida Budiati, Ibu katakan peran partisipasi masyarakat, ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Apakah itu berarti Ibu akan melibatkan NGO-NGO atau LSM-LSM ini dalam kampanye anti korupsi, ataukah nantinya LSM-LSM atau NGO ini ketika Ibu ajak atau masyarakat ini, sejauh mana Ibu bisa menjaga independensi atau integritas Ibu? Ya, karena saya khawatir kemudian Ibu nanti tanda petik didikte oleh misalkan kawan-kawan di NGO misalkan. Nah, sejauh mana menjaga independensi dan integritas tersebut? Kira-kira begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudiantoro. Lalu kiri sudah nggak ada. Oke, berikutnya sesi tanya jawab telah selesai. Selanjutnya kami meminta kepada calon pimpinan KPK untuk menjawab. Terima kasih pimpinan dan para anggota. Sungguh mencerahkan forum ini dan beberapa catatan yang saya dokumentasikan di dalam buku saya ini adalah tadi ada juga selain pertanyaan, saran, masukan. Apabila memang ke depan saya diberikan kepercayaan untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan apa motivasi saya ingin bergabung dalam lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman di dalam menggeluti ilmu hukum dan juga diberikan kesempatan untuk terlibat mengelola salah satu lembaga negara, ya, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kalau dihitung durasinya itu lebih dari 20 tahun saya mendedikasikan diri untuk terlibat dalam kerja-kerja membangun sistem politik demokrasi. Nah, membangun sistem politik demokrasi itu bisa dilakukan melalui instrumen pemilu. Jadi kalau pemilunya itu bisa dikelola dengan
baik gitu ya, maka outputnya juga akan baik, lahirnya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang kredibel. Sekaitan dengan hal ini, saya ingin merespon tadi Bapak dari fraksi PKS ingin diyakinkan apakah saya mempunyai pengalaman ikut terlibat begitu ya di dalam gerakan untuk membangun budaya anti korupsi. Jadi sependek pengalaman saya Bapak di Komisi Pemilihan Umum, dalam kepemimpinan yang kolektif kolegial yang dilakukan oleh kepemimpinan KPU pada masanya adalah selalu berpikir keras bagaimana mengimplementasikan undang-undang sebagaimana arah kebijakan atau politik hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Jadi dalam undang-undang pemilu itu kan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, itu lahirnya pemerintahan yang berintegritas dari hasil sebuah penyelenggaraan pemilu yang jujur, yang adil, dan juga berintegritas. Maka akan lahir tadi pemerintahan yang kredibel, pemerintahan yang mampu bekerja untuk menjawab tantangan kehidupan masyarakatnya. Maka kemudian seluruh elemen teknis di dalam pemilu itu kami internalisasi nilai-nilai yang dibangun oleh pembentuk undang-undang, yaitu lahirnya pemerintahan yang berintegritas. Salah satu contohnya bagaimana KPU waktu itu ya, berusaha keras ingin memperkuat, mempertebal kepercayaan masyarakat itu terhadap partai politik. Ya, dengan memberikan asistensi kepada partai di dalam menyusun laporan dana kampanye. Sekalipun undang-undang itu hanya mewajibkan 2 jenis laporan dana kampanye di awal dan di akhir, kami berpikir keras apa sih yang bisa dilakukan oleh KPU untuk memperkuat kelembagaan partai untuk semakin terpercaya. Kemudian kami membuat regulasi yang menambah satu instrumen, partai politik membuat laporan dana kampanye di tengah term antara awal dan akhir, yaitu yang disebut dengan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Yang kedua, bahwa kebijakan ini juga diharapkan mempunyai dampak besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi kami berusaha tadi dengan politik hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang agar proses dan hasil pemilunya berintegritas, maka kemudian kami memberikan akses data informasi kepada masyarakat, laporan yang dibuat oleh partai politik sebelum laporan akhir, yang tujuannya sebagai pertimbangan dari pemilih untuk tadi ya menentukan pilihan kepada peserta pemilu yang diberikan mandat selama 5 tahun yang ke depan. Jadi instrumen ini tidak hanya aspek teknis tetapi secara substantif mempunyai dampak luas ya untuk penguatan partai, untuk pendidikan pemilih, membangun partisipasi masyarakat, untuk lebih percaya kepada partai politik, dan juga yang ketiga itu melakukan pencegahan terhadap praktek korupsi elektoral. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya yakinkan di dalam forum ini, bahwa sekalipun tidak secara langsung begitu, saya berada pada satu institusi non-government organization yang concern terhadap isu anti korupsi, tetapi di dalam setiap jejak langkah saya selalu menginternalisasi apa yang bisa dilakukan dalam jabatan yang diemban untuk memberikan kontribusi membangun budaya anti korupsi. Jadi setiap insan dan juga setiap lembaga itu diharapkan begitu ya mempunyai sumbangsih ya di dalam
di dalam gerakan anti korupsi ini. Itu salah satu contoh Bapak yang sudah secara konkret saya lakukan bersama-sama dengan komisioner KPU pada masanya. Dan kembali kepada motivasi tadi, KPU pada periode yang lalu itu menghadapi satu situasi tantangan yang tidak sederhana. Jadi KPU pada masanya itu juga pernah menghadapi supporting system yang mempunyai loyalitas ganda. Jadi sekretariat KPU pada waktu yang lalu sebelum KPU diberikan kewenangan untuk merekrut sendiri aparatur sipil negara, kami meng-hire ASN itu dari multi entry, dari lembaga-lembaga yang ada. Salah satunya contohnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri dan juga lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, status ASN yang diperbantukan di Komisi Lembaga Pemilihan Umum ini, maka kami menghadapi situasi adanya loyalitas ganda, sehingga ada satu peristiwa momentum besar pada pemilu tahun 2004 ya. Ada ketegangan relasi antara pimpinan dengan jajaran sekretariat. Sampai kemudian dibawa dalam forum persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bapak Ibu sebagai peserta pemilu tahun 2004, mungkin nanti bisa dilihat jejak digitalnya, kami terlambat mengumumkan hasil verifikasi partai politik dan kami dicurigai bahwa KPU terlambat bekerja itu ingin pilih-pilih mana yang mau lolos, mana yang mau tidak lolos. Tapi sebetulnya terjadi bukan itu. Dapur kami secara internal ada ketidaktaatan gitu ya di lingkungan Kesekretariat Jenderal untuk mengikuti arah kebijakan dari pimpinan. Dan ketika kami buka problem itu di forum sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, waktu itu ketuanya adalah Profesor Jimli Asidiki, maka Profesor Jimli Asidiki memberikan edukasi kepada Sekretariat Jenderal KPU bahwa kelembagaan KPU itu sifatnya hierarkis. Supporting system itu harus tunduk pada kebijakan pimpinan, gitu ya. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, dalam posisi sebagai subsistem itu harus tunduk kepada pimpinan tertinggi pada satu institusi dan diberikan sanksi pemberhentian kepada sekjen, wasekjen, kepala biro, dan wakil kepala biro hukum. Jadi saya rasa pengalaman ini yang nanti bisa saya lakukan apabila memang diberikan kepercayaan di KPK. Jadi bagaimana memperbaiki situasi internal KPK hari ini, sebagaimana makalah yang saya sampaikan, itu adalah tadi ya, melakukan konsolidasi internal, bersinergi dengan Dewas untuk membangun integritas institusi Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi pimpinannya maupun dari sisi kepegawaiannya. Jadi kalau ada dari hasil pengawasan pimpinan ini kemudian ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Komisi Pemberantasan Korupsi melanggar kode etik, pimpinan bisa menyampaikan kepada Dewas. Demikian juga apabila pegawai KPK itu melakukan tadi ya penilaian terhadap pimpinan yang tidak sesuai perilakunya dengan kode etik dan kode perilaku, bisa juga meminta akuntabilitas dari pimpinannya. Jadi dan kemudian yang kedua saya ingin merespon terkait dengan trisula pencegahan, pendidikan, dan penindakan. Kenapa pendidikan ada di tengah? Kenapa pendidikan tidak ditempatkan di prioritas yang pertama? Jadi Bapak, saya memang benar, saya sengaja untuk menyusunnya pendidikan ini ada di tengah, karena sebetulnya di dalam pencegahan dan juga di dalam pendidikan itu ada nilai edukasinya.
di dalam pencegahan tindak pidana korupsi itu juga ada nilai-nilai edukasi. Demikian juga dalam penindakan. Nilai edukasinya di dalam penindakan itu adalah bahwa penegakan hukum yang tegas itu bisa menghentikan atau sekurang-kurangnya mencegah orang untuk melakukan perbuatan yang sama atau meniru perbuatan orang lain untuk melakukan perilaku koruptif gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang LHKPN, di mana nilai pencegahan di dalam LHKPN. Jadi saya teringat dokumen hukum yang diterbitkan oleh MPR dan juga dokumen hukum yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi LHKPN ini muncul pertama kali di dalam dokumen TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Nah, di sana ada satu frasa yang disebutkan dalam TAP MPR ini adalah pencegahan. Bagaimana melakukan pencegahan? Diminta kepada penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN. Dan ini ditegaskan kembali di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lahir juga di tahun yang sama, tahun 1998. Nah, di mana nilai pencegahannya? Jadi semacam memberikan pagar gitu ya kepada setiap penyelenggara negara bahwa penyelenggara negara sebagai pejabat publik itu harus tadi ya menyampaikan laporan harta kekayaan ya, apabila publik gitu ya menghitung gitu ya antara berapa gajinya, berapa pendapatannya, kemudian dengan kenaikan atau kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara, maka itu bisa menjadi sebuah alarm gitu ya. Jadi itu nilai pencegahannya. Dan kemudian yang kedua, dari aspek pencegahan, bagaimana KPK mempunyai kontribusi untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah ya untuk membangun ekonomi ya dengan program-program pembangunan. Menurut saya KPK bisa mempunyai peranan untuk melakukan pencegahan dengan melakukan monitoring ya terhadap program-program pemerintah dan memberikan masukan kepada pemerintah apabila ada potensi penyalahgunaan dari program dan anggaran negara. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa KPK itu menyampaikan hasil monitoringnya itu kepada APH dan juga kepada lembaga negara yang melakukan fungsi pelayanan publik. Dan terkait dengan sumber daya alam, saya kira yang perlu diprioritaskan itu adalah dari aspek tata kelola dari sumber daya alam, dan kemudian KPK sekali lagi dapat memberikan input ya sebagai alarm apabila ada potensi kerugian negara dari aspek perencanaan maupun dari aspek pelaksanaannya, dari aspek penerimaan, pelaksanaan maupun pengelolaan sumber daya alamnya. Jadi kolaborasi ini antara KPK dengan pemerintah dan juga dengan DPR itu dilakukan secara profesional dan juga proporsional. Jadi menempatkan interaksi hubungan antar lembaga ini secara profesional. Dari dalam hubungan kelembagaan, bukan hubungan yang sifatnya personal. Tadi ya, untuk menjaga independensi dan mampu bekerja secara imparsial. Ya, dan Bu Saudara Ida Budiarti, yep. Mengingat waktu mendekati, mungkin lebih dipersingkat lagi. Terima kasih. Iya, baik.
Saya berterima kasih tadi masukan yang disampaikan bahwa di dalam melakukan pendidikan untuk membangun budaya anti korupsi itu bisa berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang mempunyai kompetensi mengurus di bidang pendidikan, dan pendidikan itu dilakukan kepada anak-anak secara dini untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ya, saya mencatat banyak sekali, dan saya mohon maaf apabila ada keterbatasan dan ada yang terlewat ya di dalam merespon pertanyaan bapak-bapak sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya, dan kalau masih ada yang ingin dikonfirmasi kembali karena pertanyaan belum direspon, tentu saya akan sangat senang. Baik, terima kasih. Karena sesi tanya jawab telah selesai, selanjutnya kami meminta calon pimpinan KPK untuk menandatangani surat pernyataan yang telah kami persiapkan. Mohon dibantu teman-teman sekretariat. Dengan selesainya sesi tanya jawab dan ditandatanganinya surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon pimpinan KPK atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya calon pimpinan KPK dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI.